Kamu nggak tahu berat ringannya persoalan ini. Kamu tahu akibatnya. Kalau sampai masalah ini dibeberkan di koran, kamu akan hancur, Elsa. Mas Aji nggak punya hak apa, Bun? Siapa bilang Mas Aji nggak punya hak? Dia itu... Maya! Aku yang bertanggung jawab tentang kamu. Kamu tuh masih muda. Kalau kamu jadi ibu sebelum nikah, kamu tuh bakalan nyesel, Elsa. Percaya Mbak, nyesel kamu. Gak heran Maya nggak mau diperistri sama Ibnu. Karena dia nggak mau ninggalin Papa kan? Berapa banyak lagi sih Pak aib yang Papa sembunyikan? Pasti Elsa sekarang sama Ibnu. Syukur kalau dia sama Ibnu. Kamu gila apa? Kamu malah mensyukuri Elsa sama Ibnu. Kalau terjadi apa-apa sama Elsa, Jangan dikira wanita punya perut terus bisa melahirkan anak seenaknya aja. Kamu nggak bisa bohongin Mas Aji hanya untuk memuaskan keinginan kamu untuk punya anak. Jangan seenaknya aja dong. Kalau saya mau seenaknya sendiri, hari ini tidak mungkin ada Anda sebagai Nyonya Aji. Apalagi Ika. Apalagi keluarga yang sebahagia seperti ini. Agaknya sudah waktunya, memang kita nggak bisa berbohong lagi. Saya juga nggak nyangka, Bu. Bertahun-tahun kita menyembunyikan dengan susah payah. Bukan cuma Aji, istrinya, Ibnu, semua pada tahu. Persoalannya tinggal Elsa, Mayang. Tapi saya dan Aji udah janji tidak akan membuka rahasia ini ke Elsa. Tapi Ibu khawatir kalau nanti Elsa mendengar dari orang lain. Elsa, udah pulang. Sini yuk ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak, sama Ibu yuk. Aku gak enak badan, Mbak. Elsa, kamu ada persoalan? Mas Ibnu sudah pindah, Mbak. Aku mau ikut, tapi aku diusir sama dia. Kalau Mas Ibnu memutuskan untuk pindah, ya mungkin dia juga memutuskan untuk jauh dari kamu. Iya. Pasti Mbak kan? Mbak yang suruh dia pergi dari sini. Mbak yang sengaja misahin aku sama dia. Iya kan, Mbak? Kamu ngomong apa sih? Aku nggak pernah mendesak Mas Ibnu untuk pindah. Dia bilang dia dipaksa sampai dia harus tinggalin Jakarta. Jadi siapa lagi orangnya kalau bukan Mbak yang bisa ngelakuin itu semua? Elsa, jangan menuduh kakakmu yang bukan-bukan. Aku nggak mau, Ibu. Aku nggak mau punya kakak seperti dia. Bukan saya yang melakukan, Bu. Iya, Ibu tahu, bukan kamu kok yang melakukannya. Kalau begitu, mungkin sudah saatnya kita harus memberitahukan Elsa. Enggak mungkin. Dia akan selalu salah paham sama kamu. Ini akan lebih berisiko, Bu. Ya, Ibu tahu, Mayang. Tapi kalau sampai dia tahu dari orang lain, dia akan lebih kecewa. Untuk saat ini saya tetap tidak setuju. Dia baru aja kecewa dengan perginya Ibnu. Kalau sampai rahasia ini kita beberkan, saya nggak yakin dia tetap akan tegar. Kecuali kalau kamu sudah siap dituduhnya mengusir Ibnu. Ibu kan sudah banyak memberikan kamu pertimbangan. Tapi kalau kamu mengabaikan semuanya, ya Ibu angkat tangan saja. Ibnu. Terima kasih. Gimana, Bro? Baik, apa kabar Ibnu? Baik. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Man, salam bawa barang-barang Pak Dokter ke dalam.
Wah, makin hebat aja, Prof. Gimana kabar selama ini? Apa yang bisa dilakukan orang tua macam saya ini? Kecuali hanya duduk dan menikmati sisa umur ini, Ibnu. Tapi Profesor kelihatannya masih seperti dulu. Masih awet muda. Man. Tolong bikinkan air minum dan taruh di atas. Terima kasih. Kamu sudah siap hidup sederhana di sini. Profesor sudah memberikan saya kesempatan hidup kedua kali. Itu sudah terima kasih banyak. Nama saya sudah blacklist. Hampir semua rumah sakit sudah tidak mau menerima saya lagi. Saya sudah tahu dari koran. Kita memang sudah lama tidak berhubungan. Tapi saya orang yang percaya kamu tidak akan berubah dari sifat lahiriahmu. Prof, kira-kira kapan saya bisa mulai kerja? Kamu pelajari dulu suasana di sini. Dan 2 hari lagi kita bicarakan masalah pekerjaan. Saya mau ketemu sama dokter Aji. Iya, sebentar. Pak, ini ada tamu nih, Pak. Loh, Elsa, masuk yuk. Nggak usah, Mas. Makasih. Maaf saya ganggu. Saya kesini cuma ingin nanya di mana alamat barunya Mas Ibnu. Karena saya pikir Mas sama Mas Ibnu itu teman baik. Sebentar ya, saya harus nemenin Ika tidur dulu. Mas nggak punya alamatnya. Mana mungkin Mas aja nggak punya alamatnya. Elsa, saya aja tahu kalau Ibnu pergi dari Jakarta itu dari kamu. Apa teman kerjanya Mas Ibnu yang lain nggak punya alamat barunya? Saya aja nggak diberitahu, apalagi orang lain. Elsa, ini sudah malam. Sebaiknya kamu pulang aja. Mas, tolong Mas. Mas Ibnu tuh kira-kira kerja di rumah sakit yang mana? Elsa, lupain dia. Ibnu pergi tanpa pamit aja berarti dia sudah siap untuk meninggalkan semuanya. Udahlah, lupain Ibnu dan jalanin hidupan kamu seperti biasa. Ayo, saya antar kamu pulang. Saya bisa sendiri, Mas. Kalau ada apa-apa sama kamu, saya harus bilang apa sama Maya. Udah deh, yuk. Dari mana aja kamu, Elsa? Dia tadi ke rumah mencari tahu keberadaan Ibnu di mana. Seharian dia marah-marah. Dia menuduh saya yang menyuruh Ibnu pergi. Aku yang menyuruh Ibnu pergi. Sudah saya duga. Mayang, kamu boleh menyalahkan aku karena menyuruh Ibnu pergi. Tapi aku sama sekali nggak suka melihat hubungan mereka, Mayang. Apa kamu benar-benar nggak tahu kemana Ibnu pergi? Buat apa? Aku sendiri sudah tidak dianggap sebagai temannya. Udahlah, aku pulang dulu ya. Nganterin anaknya pulang pasti ketemu ibunya juga dong. Kamu nggak usah bicara yang menyakitkan gitulah. Habis Mama mau ngomong apa lagi? Sekarang Papa merasa bertanggung jawab bukan cuma sama Elsa, tapi juga sama Mayang. Tapi kan
Itu cuman sopan santun aja, Ma. Sopan santun, Pak. Dulu Papa pernah ngajak Mama sama Ika liburan. Tahu-taunya mendadak ada urusan penting. Terus kita ditinggalin deh. Kenapa sih Papa nggak pernah mikir untuk memberi sopan santun sama Mama? Masa ada tamu nunggu di depan tuh? Laki-laki? Perempuan? Hey Elsa. Apa kabar kamu? Baik. Saya nggak ganggu waktu kamu kan? Enggak. Ada apa sih teman-teman datang ke sini, Mbak? Gini, Mbak tahu kalau kamu itu sedang mencari tahu mengenai Ibnu. Jadi Mbak tahu tentang kabarnya Mas Ibnu? Kalau mengenai beritanya belum. Tapi sebagai istri dokter, Mbak bisa tahu mengenai kabar Ibnu. Aduh, makasih banyak ya, Mbak ya. Simpan dulu deh rasa terima kasih kamu. Soalnya Mbak juga mau minta tolong sama kamu. Untuk mencari tahu keberadaan Ibnu, Mbak minta supaya kakak kamu dan Mas Aji jangan sampai tahu. Soalnya Mbak nggak mau dituduh ikut campur. Tenang aja, saya nggak akan bilang sama siapapun. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Sampai Makasih ketemu ya. Iya. Yuk, dadah. Dokter, Iya. dokter tahu kira-kira alamatnya dokter Ibnu yang baru? Kalau nggak salah di Bogor tuh, tapi Bogor. lebih tepatnya saya nggak tahu di mana lokasinya. Oh iya deh kalau gitu. Terima kasih dokter ya. Iya. Halo, selamat siang. Dengan kantor majalah. Bisa bicara dengan Elsa? Mama ngapain telepon Elsa? Papa kok udah pulang? Ma, Papa mau Mama jujur. Selama ini Mama mencari alamat Ibnu. Dan sekarang Mama mau memberitahu Elsa. Mana alamat itu? Alamat apa sih, Tunggu, Pak? Ma. Mama kan tahu kalau Papa tuh nggak suka mereka berhubungan. Tapi kenapa Mama malah melakukan hal seperti ini? Itu artinya Mama sengaja memusuhi Papa. Mama tuh kasihan sama Elsa, Pak. Dia tuh kelihatannya gigih. Alah, jangan kasih alasan yang itu. Kasih alasan yang lain dong. Mama kan tahu baik sama buruknya. Tapi kenapa Mama masih melakukan hal seperti ini sih? Mama tuh ngerasa, Pak. Kalau Papa tuh mulai berkurang rasa perhatiannya sama Ika. Itu kan cuma perasaan Mama aja. Yang lain enggak. Ini baru permulaan, Pak. Sementara masa depan masih mungkin membuat persoalan ini semakin rumit. Ya tapi bukan dengan cara seperti ini, Ma. Justru masalahnya akan jadi rumit. Ya tapi Papa yang maksa Mama melakukan hal ini. Urusan administrasi udah lunas, sekarang kita bisa pulang. Ayo. Makasih, Bu. Makasih dokter. Iya. Tapi ingat pesan saya. Kamu harus tetap jaga kondisi. Jangan terlalu banyak gerakin badannya. Oh, dengar ya. Oh iya, kalau untuk sembuh total perlu berapa waktu sih? Sebenarnya untuk patah tulang kakinya sudah tidak ada masalah. Hanya untuk tulang punggungnya, Arya masih harus duduk di kursi roda kira-kira 2 atau 3 bulan lagi. Apa tidak terlalu lama, dokter? Nggak lama, Pak. Yang penting kan saya bisa sembuh total. Betul, betul. Ya, kalau begitu kita segera pulang. Ayo. Daripada lama sini nggak bisa pulang nanti. Iya, yuk. Ya, suster. Pak, kita tunggu Elsa dulu, Pak. Elsa nggak bisa kesini, dia udah nggak kerja di sini lagi. Dokter Ibnu juga udah keluar dari sini. Jadi loh, untuk
merapikan kamar ini hanya untuk menyambut kamu. Kenapa sih muka kamu kelihatannya kurang senang? Saya kecewa Elsa nggak datang, Pak. Ah, anak haram itu nggak datang aja dipikirin. Pak, Bapak jangan seenaknya menghina orang. Arya, Bapak beritahukan kamu. Si Elsa itu sebenarnya bukan adiknya Mayang. Dia itu anak haram Dokter Aji. Dan rahasianya sangat rapat. Selamat ya Arya, atas keluarnya kamu dari rumah sakit. Tadinya saya yang bikin kejutan buat kamu. Tapi ternyata bapak kamu yang bikin kejutan buat saya. Elsa, kamu jangan dengerin bapak saya, jangan. Apa benar, Pak? Saya anak haram dari Mbak Mayana Mas Aji. Saya ingin kepastian dari mulut Bapak sendiri. Ada yang ketinggalan. Loh, kamu udah di sini? Ada apa sih? Kok kaku semua? Apa betul Elsa anak Bu Mayang dengan Dokter Haji, Bu? Dengar dari siapa kamu, Arya? Dengar dari siapa? Kalian dengar dari siapa? Elsa. Pasti Bapak yang bilang. Pasti Bapak yang bilang. Elsa, 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 tunggu Elsa. Rupanya percuma saja kita menunggu Elsa. Dia sudah nggak suka sama keluarga ini. Ya, ibu hanya takut kalau dia lupa diri. Terus kita harus gimana, Bu? Ya, beritahu saja, Aji. Bu. Untuk apa lagi, Bu? Baik buruknya, dia tetap ayah kandung Elsa. Ayo. Halo, siapa nih? Apa? Iya, saya segera ke sana ya. Papa mau kemana? Rumah sakit ya, Pak? Papa? Elsa bukan anak yang berpikiran pendek. Dia pasti baik-baik aja. Halo? 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 Elsa? Elsa, bicara Elsa, halo? Halo?
Halo Elsa? Elsa? Ibu dan Mas aja mengkhawatirkan kamu. Pulang Elsa. Halo? Halo? Elsa? Elsa, halo? Kenapa dia, Maya? Mas sayang sekali sama Ika. Mama takut kehilangan Ika. Mau dicari kemana malam begini? Kita tunggu saja kabar dari polisi. Bener, Ji. Kita benar-benar butuh kamu di sini. Kalau terjadi apa-apa gimana? Elsa, selamat malam, Pak. Benar ini rumah Ibu Maya? Ada apa, Pak? Elsa? Terima kasih, Pak. Kalau gitu terima kasih banyak, Pak. Telah mengantar anak saya. Terima kasih banyak, Pak. Pasti kamu belum makan seharian, Elsa. Ibu buatkan mie ya, mau? Yang mana sih yang ibu sebenarnya di sini? Elsa, kalau kamu mau pergi, mau tinggal di mana lagi? Di mana aja asal lebih baik dari di sini. Tidak, El. Ini adalah tempat paling baik buat kamu di dunia ini. Siapapun tidak dapat merubah kenyataan bahwa ini adalah keluarga kamu. Yang aku tahu dalam sebuah keluarga itu harus saling terbuka kan? Tapi tidak dengan keluarga ini. Aku hidup dalam keluarga palsu. Kakak yang aku anggap kakak ternyata bukan kakak. Ibu yang aku anggap ibu ternyata bukan ibu. Aku dan ibu punya masalah yang nggak bisa kami jelaskan. Elsa, nggak ada niat kami untuk membedakan kamu dari anak-anak yang lain. Elsa, waktu ibumu mengandung kamu, kami sudah berpisah. Banyak hal, El. Banyak sekali hal yang membuat ibumu dan aku nggak bisa bersama. Aku mohon pengertian kamu. Kalau ibumu menyembunyikan hal yang sebenarnya, itu karena dia terpaksa. Aku nggak peduli apa kesulitan kalian atau usaha kalian yang menurut kalian itu baik. Buat aku tuh udah nggak penting lagi, Mas. Mungkin hidup aku juga udah nggak penting lagi. Elsa, aku minta maaf. Tapi tolong, kamu mengerti. Kenapa bukan kalian sih yang ngertiin aku? Elsa, nggak peduli aku ini ibumu atau nenekmu. Dan Mayang, kakakmu atau ibumu. Tapi kecintaan kami tidak pernah berubah terhadap kamu. Menurut aku semuanya udah berubah, Bu. Kalian yang mengenalkan dunia seperti ini. Sekarang kalian memberitahu aku kalau dunia itu tuh kejam dan keji. Elsa. Mayang, Mayang, biarkan dia sendiri, Mayang. Dia berhak untuk melakukan hal seperti itu. Sepertinya kita semua juga butuh waktu untuk melihat kenyataan ini.
Pagi. Pagi, Pak. Pak. Malam, Mama. Ika, cepet dihabisin sarapannya, nanti kita terlambat. Ya, susunya jangan lupa ini. Hati-hati. Ya. Mama nggak mau nanya, Papa kemana tadi malam? Yang pasti kan Papa lagi ada urusan. Kemarin Mayang telepon. Elsa sudah mengetahui asal-usulnya. Dan dia nggak pulang sampai tengah malam. Urusan Papa di sana kan nggak perlu dijelasin sama Mama. Iya, tapi Papa tuh menghormati Mama. Jadi Papa akan terima kalau Mama marah. Mama bisa apa lagi lihat Papa hubungannya makin dekat sama mereka? Kalau kamu jadi saya, apa kamu bisa nggak punya rasa benci? Kenapa harus ada rasa benci? Kenapa cuma karena ada perubahan hubungan masing-masing, lalu kamu menganggap mereka itu sebagai orang asing? Jangan karena kamu baru tahu, lalu kamu memungkiri kalau mereka adalah ibu bapak kamu. Kamu sama aja sama mereka. Boleh kamu bilang kayak gitu. Tapi yang jelas aku beda dengan mereka. Kamu lihat aku. Ibu aku nggak punya. Bapak. Kamu tahu sendiri bapak kayak gitu. Dan aku sendiri. Aku cuma seorang cacat yang cuma bisa duduk di atas kursi roda sialan ini. Lantas kamu pikir kamu lebih merana dari aku? Ayo makan sekalian. Elsa belum pulang. Tadi dia telepon, katanya mau lembur. Kalau gitu saya lembur juga, Bu. Oh, kamu ini bagaimana? Enggak, tadi siang tuh saya telepon manajer kafe yang dulu. Saya boleh kerja di situ lagi. Buat apa lagi sih kamu kerja seperti dulu? Elsa kan sudah mandiri. Butuh apa lagi sih keluarga ini? Ini bukan soal uang, Bu. Saya yakin Elsa pulang malam untuk menghindari saya. Saya khawatir, Bu. Elsa sendirian di luar sana. Tapi dia nggak mau kamu jemput. Saya sengaja tidak akan pulang sebelum jam 12 malam. Untuk memberi kesempatan ke dia supaya bisa pulang duluan dan tidak perlu ketemu saya. Ibu, tolong jaga Elsa. Hati-hati ya. Ibu, katanya lembur. Kok cuma duduk? Ya, aku lagi istirahat. Abis ini juga kerja lagi. Ibu pulang aja duluan. Ibu tahu kamu nggak mau pulang cepat. Dan Mayang juga tahu, makanya sekarang dia kerja malam lagi supaya kamu bisa lebih pulang dulu. Akhir bulan nanti, aku akan cari kontrakan rumah sendiri. Ibu tidak akan mencegahnya kalau memang itu sudah menjadi pilihan kamu. Betapa selama 20 tahun, Mayang juga ingin dipanggil ibu. Dia juga menderita. Dan kamu kan tidak tahu betapa aku ingin kamu panggil nenek. Sekarang kamu sudah besar. Kamu bisa pilih keputusanmu.
benar dan salah, kamu tahu. Kamu tahu sendiri akibatnya. Sebaiknya Mbak berhenti kerja malam. Akhir bulan aku akan sewa rumah sendiri. Ibu udah bicara sama kamu? Nenek. Iya, Nenek. Tapi aku belum bisa panggil ibu. Nggak apa-apa. Dan aku tetap akan mengharap Mas Ibnu. Aku tahu 20 tahun Mas Ibnu sangat menderita. Dan aku berusaha untuk mengobati lukanya. Aku permisi dulu, Mbak. Halo, Non. Sendirian nih. Halo, selamat malam. Boleh dong kalau aku antar. Cantik sekali. Taksi semua tuh pada libur, Non. Ayo kita antar. Jangan suka gitu. Lepaskan dia. Anda siapanya dia? Saya ya. Apa? Biayanya. Kita kakeknya, dengar? Kamu kurang ajar. Apa? Elsa, aku ayahmu, El. Papa saya udah mati. Elsa, Dari kecil aku selalu merasa takut gagal. Makanya aku harus kuat. Mungkin orang melihat kalau aku ini berani. Tapi sebenarnya rasa keberanian yang aku punya hanya untuk menutupi supaya mereka nggak menganggap aku lemah. ayah sangat nyesal. Dari dulu ayah nggak bisa melindungi kamu. Tapi ayah janji, mulai sekarang ayah tidak akan membiarkan kamu menemui kesulitan sendiri. Tapi rasanya aneh, udah segede ini baru ngerasain punya ayah. Tuhan baru mempertemukan kita sekarang, El. Terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali kan? Dari kecil, dari aku SD, SMP, SMA, setiap mengarang dengan judul ayahku, aku selalu berubah-ubah karena aku nggak tahu punya ayah kayak gimana. Tidak seperti ayah sekarang. Tapi kenyataannya harus lebih indah daripada khayalanmu itu sendiri. Bagaimana ayah tahu kalau aku anak ayah? Elsa, ayah tuh dokter. Ayah ambil contoh darah kamu, lalu ayah melakukan tes DNA. Dari situ ayah tahu kalau kamu adalah darah daging ayah. Tapi ayah punya keluarga kan? Walau bagaimanapun, ayah akan tetap sayang sama kamu. Ika memang dilahirkan sesuai dengan rencana ayah. Tapi kamu merupakan pemberian Tuhan buat ayah.
Aji mau mengantar Elsa pulang? Saya yakin aja menemukan Elsa. Tapi ibu takut anak itu menolak Aji sebagai ayahnya. Syukur kalian kembali. Saya harus melobi Elsa dulu. Ternyata susah sekali mendapat pengakuan sebagai orang tua. Tapi berhasil kan? Iya. Elsa sudah mengakui saya sebagai ayahnya. Urusan cinta itu adalah urusan antara laki-laki dan perempuan. Orang lain nggak berhak untuk ikut campur. Terus, apa gunanya orang tua? Masa depan aku itu urusan aku, bukan urusan ayah. Pantas atau tidak pantas aku mencintai laki-laki yang lebih tua, itu urusan aku. Aku yang mutusin, bukan ayah atau orang lain. Simpatilah pada Elsa. Jangan Mbak rebut cinta ayah yang baru dia miliki. Kamu bisa minta atas nama anak kamu. Tapi saya juga bisa minta atas nama anak saya. Berapa kali Papa bilang, kalau Mayang tuh orangnya tahu diri. Dan Elsa tuh sedang dalam masa transisi. Mama bisa, Pak, untuk berusaha menjadi istri yang tidak egois. Tapi Mama nggak bisa untuk jadi ibu yang egois. Saya yang melahirkan Elsa. Dan saya bertanggung jawab atas segala tindakan saya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap semua pengorbanan kamu, serahkan Elsa. Saya dan Aji punya hubungan lebih. Itu karena soal Elsa. Tapi sejauh ini saya tidak pernah merusak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.